Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menempati peringkat 3 tertinggi kasus perundungan yang merebak di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Bangli tidak bisa berlanjut karena masih menunggu kiriman vaksin dari Provinsi Bali. Beragam tapel ogoh-ogoh ditampilkan dalam pameran seni di Kabupaten Karangasem. Kasus perundungan saat ini merebak di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengaku sejauh ini menerima ribuan laporan terkait kasus perundungan tersebut. Dalam rilis yang dikeluarkan belum lama ini, Kemenkes memasukkan Rumah Sakit Prof. Ngurah di peringkat ketiga dalam kasus perundungan. Tercatat ada 42 laporan yang masuk dan saat ini tengah ditangani. Direktur Utama Rumah Sakit Prof. Ngurah, Iwayan Sudana membenarkan temuan Kemenkes. Menurut Sudana, bentuk kasus perundungan terjadi dalam bentuk fisik maupun verbal. Ia mengaku sudah mengambil langkah agar perundungan tidak terulang, termasuk menjatuhkan sanksi bagi siapapun yang terlibat. Jadi kalau dulu itu kan belum pernah, ya, belum pernah kita apalagi sampai membuat sistem screening tentang perundungan ini seperti sekarang belum pernah. Mulai tahun 2023 itu pimpinan kami itu harus jangan sampai ada perundungan sehingga data itu yang data-data dari sebelumnya itu dikumpulkan. Nah, tentunya satu kita membuat kebijakan-kebijakan, kemudian kebijakan itu untuk tidak ada perundungan itu kita sosialisasikan supaya tahu semua bahwa ini tidak boleh loh terjadi di Rumah Sakit Ngurah. Nah, kalau seandainya terjadi sudah ada. Jadi mulai dari kita ingatkan, kemudian tentunya ada sanksi dari ringan sampai ke berat. Kasus perundungan di lingkungan rumah sakit mencuat sejak beberapa bulan terakhir. Salah satunya yang dialami calon dokter di lingkungan program pendidikan dokter spesialis di Prodi Anestesi Universitas Diponegoro. Korban tewas di kamar kosnya diduga akibat perundungan. Setahun terakhir, Kemenkes mengaku menerima sekitar 2.600 laporan perundungan dan sekitar 600 kasus dinyatakan positif perundungan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Jumlah kasus rabies di Kabupaten Jembrana semakin meningkat. Pemerintah kabupaten meminta masyarakat waspada dan menjaga hewan peliharaan mereka dari terjangkit virus mematikan tersebut. Untuk menekan penyebaran penyakit ini, Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana gencar melakukan vaksinasi dengan sasaran hewan peliharaan di Kecamatan Jembrana. Vaksinasi ini merupakan program vaksinasi rabies massal tahun 2025. Dan Kabupaten Jembrana menjadi salah satu wilayah prioritas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, IGD Adi Atnyana mengatakan, sejak Januari hingga April tahun ini, pihaknya menerima 66 sampel hewan menular rabies dan 43 diantaranya positif terkonfirmasi rabies. Dapat kami informasikan bahwa pada hari ini kita dicanangkan pelaksanaan vaksinasi rabies massal yang mana di Jembrana kita mulai dari tanggal 5 dengan menyasar 6 desa. Yang pertama, nanti selanjutnya akan bisa kita target minimal 80% dari populasi. Itu target kita nanti pelaksanaan vaksinasi. Nah, menyinggung masalah kasus positif, Jembrana dalam akhir-akhir bulan ini cukup signifikan peningkatan kasus positif, yang mana mobilisasi dan perpindahan daripada HPR, hewan penular rabies, cukup tinggi. Jadi pengendaliannya cukup
menemukan kendala. Tapi dalam kasus yang positif ini, tindakan tim kami di lapangan setiap ada laporan kasus positif itu langsung melakukan tindakan vaksinasi emergensi dan depopulasi selektif. Nah, itu tindakan yang untuk untuk mencegah penyebaran lebih luas. Dinas Pertanian dan Pangan menargetkan vaksinasi terhadap hewan penular rabies atau HPR minimal 80% dari jumlah HPR yang ada di daerah yang menjadi sasaran vaksinasi massal. Hewan anjing merupakan sumber utama penularan penyakit rabies, lalu kucing dan kera. Hampir 99% kematian akibat rabies karena penularan atau gigitan hewan anjing. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Target vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Bangli hingga bulan Maret tahun ini sebanyak 13.000 ekor lebih sudah tercapai. Namun vaksinasi tidak bisa berlanjut karena masih menunggu kiriman vaksin dari Provinsi Bali. Kabupaten Bangli mendapatkan jatah vaksin PMK sebanyak 24.000 dosis, namun baru menerima 13.000 dosis dan itu pun sudah digunakan. Sehingga dari total 53.000 populasi sapi di Bangli, masih tersisa sebanyak 39.000 ekor lebih sapi yang belum divaksin. Sementara itu menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bangli memastikan persiapan kesehatan dan dokumen sapi siap potong di Bangli sudah memadai dan sejauh ini tidak ada kendala. Target 13.000 selama 3 bulan itu tercapai tanpa ada kendala apapun. Nah, sampai saat ini dari 24.000 dosis vaksin yang dijanjikan, baru 13.000 yang disalurkan kepada kita dan itu sudah terpakai semua. Jadi kita masih menunggu kiriman vaksinasi dari provinsi yang diperkirakan Mei sampai Juli ini. Harga daging sapi siap potong di pasaran saat ini menurun dibandingkan tahun lalu. Saat ini harganya Rp46.000 per kilogram. Sedangkan tahun lalu berkisar Rp50.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Selama libur panjang Waisak, sejumlah objek wisata di Bali ramai dengan wisatawan. Pengelola berlomba menggait mereka dengan menawarkan berbagai paket menarik, termasuk desa adat Penglipuran. Jumlah wisatawan yang mengunjungi desa terbersih di dunia selama liburan naik hingga 35% dari hari biasa. Selama 3 hari liburan, jumlah wisatawan mencapai 13.000 orang atau rata-rata sekitar 5.000 orang per hari, sehingga suasana di desa ini padat dan ramai. Meskipun ramai, jumlah ini masih kurang dibanding libur Waisak tahun lalu. Pengelola menduga ada kebijakan pemerintah yang memengaruhi wisatawan untuk datang berlibur ke Bali. Hari biasa memang libur Waisak ini ada tren kenaikan memang di Penglipuran. Nah, rata-rata itu biasanya di desa kami itu dikunjungi 2.600, tetapi di libur panjang di libur Waisak ini itu mendekati pada hari Waisaknya itu ada di angka 6.000. Kalau dirata-ratakan hampir 5.000 per hari. Pengelola desa wisata Penglipuran akan terus berbenah dan berinovasi sehingga memberikan pelayanan maksimal terhadap wisatawan, sehingga kunjungan terus meningkat yang berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.